Allahumma ahillahu alaina bil-yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbullah. Bermohonlah pertolongan kepada Allah baik. Ya Allah, berikan kami kekuatan iman, ketentraman, kedamaian, motivasi yang kuat sehingga kami bisa mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni al-qur'an washkuruni wa la takfurun. Sallallahu alaihi. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam sehingga dapat hadir bersama di rumah Allah yang kita cintai dalam rangka untuk berubudiyah, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi puasa Ramadan. Ketika diawali tadi dengan sahur bersama yang penuh dengan keberkahan, dilanjutkan dengan kegiatan ibadah yang lain. Tentu doa dan harapan kita ibu bapak, semoga semua rangkaian ibadah yang kita lakukan, apakah itu ibadah yang wajib atau ibadah yang sunnah, semoga Allah terima sebagai bahagian amal soleh kita, dan insyaallah dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah syukur rahimahullah. Seperti biasa, menjelang kita kembali ke tempat masing-masing, kita isi dengan kajian singkat atau ceramah pendek yang kadang orang sebut dengan istilah kultum, kuliah 7 menit. Asal muasal dengan ketiga disebut kultum dari jalil, apa kultum, apa 7 menit. Tapi kalau kita lihat, mungkin waktu 7 menit itu dianggap waktu yang sedang dalam kondisi sebut. Kalau 5 menit terlalu capek, kalau 10 menit terlalu panjang. Hanya ambil waktu pertengahan, kira-kira 7 menit lah waktu yang sedang.
Itu menandakan ya Bapak, kajian-kajian subuh itu memang termasuk kajian yang berat. Berat bukan dari segi kajiannya, tapi yang berat itu adalah mata. Nah, kajian kan tidak hari. Nah, kaji itu ke itu, ayatnya itu ke itu, Pak. Tapi mata yang baik itu masalahnya, Pak. Apalagi kalau Ramadan awak siap bersahur, baru ikannya badan berpadu, datang ke masjid dibiani banyak, bertamu dia buku dan semua berbalik kemangan itu, sehingga menjadi pelajaran contoh bagi bapak-bapak. Saya saksikan kalau dimulai ceramah subuh itu, memang jamaah itu lima juga yang bilang nyaman. Nah, tidak, nyemputa sekali duduk itu. Nah, diam juga itu jadi langganan. Dan tahun juga, dan nabasanda, ada taman, macam-macam. Itulah cerita. Tapi itu orang nikmatnya berada di rumah Allah. Iya Bapak. Ibu jawab kalau susah-susah, waktu lalu, langsung kamu saja. Kalau usah dibeli dari Nabi lalu, tahu saja. Dan akan ceramah. Makin panjang ceramah Ustaz, makin baik. Makin tak jaleh ini sampaikan. Tak apa sampai Ustaz ke amal tu kembali. Nah, itu makanya capek tertakut kalau lama dengan ceramah. Disitulah nikmatnya berada dengan Allah. Cuma penyakitnya itu lah setan hebat. Malah tak hebatnya. Ketika menceramah dengan ceramah, betul hari. Tak kira di pasal ini saya nak beli. Nah, itu penyakit. Tiba di rumah tidak ada nama dipikirkan. Kalau kasih kamu saya tidak mungkin. Nampak di situ nampak berkah berada di rumah Allah. Termasuk pagi ini juga. Pagi ini waktu yang berkah. Kalaulah bukan berkah, tidak berkah, kenapa Allah dalam beberapa ayat itu menyebutkan dengan kata-kata sumpah? Wal fajr, demi waktu fajar. Was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh apabila telah bernafas. Kalau Allah pakai kata-kata sumpah, biasanya Bapak dipahami oleh orang tafsir itu menunjukkan bahwa yang ada dalam ayat itu sesuatu yang penting. Kalau tidak penting, tidak mungkin Allah tidak bersumpah. Wal asr, demi waktu. Waktu itu penting. Saking pentingnya Allah pakai informasi itu dengan lafaz sumpah. Wadduha wasyamsi wadduhaha, itu kan kalimat-kalimat yang Allah pakai dalam bentuk lafaz sumpah, menunjukkan sesuatu itu sangat penting dan berharga. Termasuklah waktu subuh ini, Pak. Dalam kajian sebelumnya saya pernah singgung, Bapak, bahwa ternyata memang orang-orang maju, orang-orang hebat itu, Bapak, memang budayanya memang bangun pagi, jago pagi, tak jago tinggi hari, dan jago pagi itu budaya kita orang Islam. Saya dulu pernah sampaikan, ada satu buku kecil namanya Rahasia Salat Subuh. Itu ditulis oleh seorang ilmuwan Iran, ini ahli nuklir, tapi 35 tahun itu menghabiskan waktu di negara-negara maju itu. Ini jadi sepanjang hari, Pak, budaya orang maju itu. Ini udah jago pagi. Cuma motivasi jago pagi itu beda dengan awak. Kalau ibu jago pagi tadi pertama sahur, yang kedua ingin sholat subuh. Kalau ini jago pagi itu pada ibu, supaya dia dapat sesuatu yang baik di pagi itu, nyiasati kok kamailo wawau aja, kok manta kucing buang air aja, sehingga dia pasang celana pendeknya hanya lelo tu wawau tu keliling-keliling. Sehingga ibu bapak dijalankan kalau orang melakukan penelitian namanya angket.
pertanyaan-pertanyaan. Isi pertanyaan-pertanyaan itu tanya ke Pak. Bapak ingin nego pagi, Pak. Apa motivasi Pak nego pagi apa? Apa pagi? Apa, Pak? Rata-rata mereka mengatakan karena mereka ngerti tentang bagaimana kondisi alam bumi ini, ADC-nya. Saya bangun pagi itu ingin mendapatkan oksigen yang paling baik yang dikeluarkan oleh bumi menjelang beberapa saat munculnya siang. Nah, kalau jawab orang Islam namanya Bapak Fajar Sadiq 10 menit, 15 menit menjelang azan dikumandangkan. Hasil penelitian ilmuwan itu kan memang menyebutkan disitulah bumi ini mengeluarkan oksigen yang paling baik di saat sulitnya mendapatkan udara yang segar. Atau makanya jaga pagi untuk motivasinya nyantanlah wawau, nyantanlah kucing yang kalau binatang ternaknya untuk menemani supaya bisa jalan-jalan pagi. Sehingga pertanyaannya Ibu Bapak, manakah yang lebih mulia, seorang hamba Allah yang diperintahkan oleh Allah bangun pagi untuk rukuk dan sujud ke hadapan Allah dibandingkan mereka yang hanya bangun pagi mengantarkan binatang ternaknya untuk buang air? Mari Bu Ibu yang mulia, lebih mulia Islam itu. Kita bangun pagi Bapak dan Ibu untuk rukuk dan sujud kepada Allah. Diletakkan yang kita banggakan ke rantai. Diawali kehidupan yang beribadah. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Lah selesai salat baru bertebaran di muka bumi. Kapak kamangale, baila mangale, kamaja, baila maja. Kok guru bakuli, baila bakuli. Tapi awalilah kehidupan itu dengan ketaatan kepada Allah. Itu mungkin rahasia kenapa Allah tempatkan salah satu jadwal waktu sholat itu di waktu pagi. Dihambakan diri dulu kepada Sang Pencipta itu, lalu baru bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya dan mencari ridhonya. Itu makanya Bapak, bangun pagi orang Muslim itu pertama dalam rangka menjalankan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Itulah sholat subuh tadi Bapak. Aku sholat itu tidak boleh ditinggalkan Bapak. Apapun alasannya tidak boleh ditinggalkan, kecuali ibu-ibu yang masih subur, yang masih ada masa menstruasi. Tapi kalau lama puas tidak ada itu doang. Bayi mati. Boleh laki-laki Bapak. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Alasan apa? Satu-satunya ibadah yang tidak diberikan oleh Allah keringanan untuk meninggalkan, hanya keringanan dalam bentuk pelaksanaan itu sholat. Coba ada bicara enggak? Pasal ini. Tidak bisa ibu sholat tagak. Solusinya duduk. So bisa itu pakai kursi lah, atau yang dah tak contoh. Hadir ke masjid sholat, tidak bisa tagak, very good. Tidak bisa duduk berbaring. Tidak bisa berbaring. Kalau badan pemikiran itu masih sehat Bapak Ibu, mungkin badan yang lemas, kaku dan segala macam, tapi mata itu masih bisa dikelipe-kelipe dekolah. Bisa salat pakai isyarat. Mungkin kelipe mata pertama takbir, yang kedua takbir oleh. Itu yang kalau, tapi kesehatan itu mungkin tubuh lemas, kaku, stroke dan segala macam, tak mampu bergerak sama sekali. Anda ada mengelipe mata balai, kata kalau alai. Salatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Berarti status awak akan menjadi almarhum, almarhumah, mayit atau jenazah. Jadi kamu saja para ibu nyalataan di buku posisi imam kalau kami laki-laki di kepala, kalau ibu di pinggang atau namanya sholat jenazah. Tidak ada ayat tayamum. Dalam riwayat Bapak dan Ibu, saking mudahnya Islam itu, Nabi itu pernah bertayamum dengan bantal, lalu
Berarti di situ kan ada debu. Tayamum itu kan dengan debu. Susah itu. Ditapuan tangan tak. Tapuan balik. Diusapkan muka. Naklah banyak ada. Rukun tayamum itu pertama muka, kedua tangan, tertib. Anak lama wudu apa pada tayamum. Dibantah pun bisa tayamum. Apalagi yang ibu apa dalam muda tidak disapu sebulan dan bulan. Tabak pun gitu. Laksana bisa tayamum. Asahnya Pak. Kami sholat dari kendaraan. Kamu tinggal di meninjau, tinggal di Pangkalan, lewat kilo sampai pulau sampai kilo 9. Apa sholat? Baru kamu dekor kalau putar kepalanya. Sholat dari kendaraan boleh Pak. Kiblatnya kamar kepala itu ke situ ada kiblat. Asasnya. Di pesawat ibu jawab, silakan sholat. Yang haji umrah kan di atas pesawat saya fatwa ini. Itu salah. Kamar kepala pesawat ke situ. Saya ada kiblat ibu. Kepala leman dia mau ada bicara kiblat. Begitu enteng dan mudahnya Islam. Alasan kira-kira untuk meninggalkannya Pak? Tak ada loh Pak. Tidak ada. Maka kata-kata bijak, kata-kata hikmah yang sering orang sampaikan itu sekaligus menjadi motivasi kita bersama Pak. Apa katanya? Selagi masih mampu untuk hadir ke masjid, hadirlah, datanglah. Karena satu saat nanti ibu bapak akan ada masanya kaki ini tidak akan lagi berdaya, tubuh sudah menjadi kaku dan sebujur bangkai. Yang menghadirkan kita ke rumah Allah ini bukan langkah-langkah kaki kita lagi, tapi tubuh kita yang sudah dimasukkan ke keranda dan diusung oleh orang bersama-sama. Maka kehadiran kita bukan karena kekuatan kemampuan kita, tapi karena faktor orang lain. Kalau ada kesempatan, makanya dia kecil, ada tampak kamu saja, ada sempat lagi, ada orang sempat. Makanya Umi Maktum dalam sejarah itu para ibu seorang buta, tenggak, pinjam, hitam, kali yang bumuh. Bertanya kepada Nabi. Dari web itu kita paham sekali ibu bapak betapa pentingnya datang ke masjid. Yang ditunda-tunda Pak, waktu sesaat itu sangat berharga Pak. Makanya ketika Pak ibu sholat terlambat, masbuk, di mana kondisi imam yang melakukan gerakan ikuti. Kan itu ketentuan sholat berjamaah. Enggak tambah dua. Dewa kadang-kadang ada imam punya sedang dalam keadaan sujud lah. Awak tunggunya bangkit balik antara rakaat. Ketentuan berjamaah masuk kan tidak seperti itu. Nyo sedang sujud bertemu dapat takbir ikuti sujudnya. Nyo sedang rukuk takbir ikuti rukuk. Duduk antara dua sujud ketemu dalam seperti itu ikuti. Jangan mengandung dulu. Kami laki-laki itu sudah tu Pak. Tagak pesong-pesong dulu. Tunggu imam ku tagak balik. Barunya ikuti. Malam sekejap mata kau pada nengok. Jangan gara-gara peta-peta sebentar itu lewat. Hilang kesempatan berharga berjamaah yang nilainya luar biasa. Maka ketika masih mampu berdiri di belakang imam Bapak Ibu, lakukanlah berjamaah namanya itu. Karena suatu saat nanti Ibu Bapak akan ada masanya kita tidak lagi berada di belakang imam, tapi kita berada di depan imam. Asyik posisi itu Pak. Di muka Pak. Nyolataan Pak di muka, nyubujuakan, ditutup dengan kain. Mereknya dengan tinta emas. Tapi tulisannya Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. Kepala sebelah kanan. Kalau dimiriamkan menghadap ke kiblat, diposisikan di imam di kepala kami laki-laki itu dipinggang bagi ibu. Takbir sampai kali, tak pakai rukuk, tak pakai sujud. Salat apa tu namanya bu? Salat mayit atau salat jenazah. Maka pergunakan waktu itu Pak, termasuk subuh ini yang demikian berharga. Apalagi kita berada dalam kondisi berpuasa di bulan Ramadan. Ini yang waktu yang paling baik untuk memperbaiki diri itu Pak. Maka Ramadan itu kan banyak namanya Pak. Ada disebut sebagai syahrul maghfirah. Maghfirah itu ampunan kasih sayang. Waktu yang paling pas untuk
kesalahan dan khilafan. Tubu ila Allah taubatan nasuha. Syahrul maghfirah, bulan ampunan. Dia disebut sebagai syahrul rahmah, bulan berkasih sayang. Di saat kita berbagi demikian indah rupa. Jarang dengar orang bercakap tentang Ramadan lebih ini segala macam. Itu apa saja? Ada iklim yang mengatur kita untuk senantiasa mendidik menjadi orang yang santun, lemah lembut, berkasih sayang. Dia disebut sebagai syahrul najah, bulan kesuksesan, lambang keberhasilan nanti di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Berpuasa menjadi orang bertakwa. Itu janji Allah. Dia disebut syahrul ibadah, bulan ibadah. Cuba lah ibu cari kehidupan harian di bulan Ramadan, penuh dengan nilai-nilai ibadah yang wajib dan sunnah. Cuba buka. Ibu jago pagi tadi jam berapa? Jam 4. Lebih dulu ibu kau jago pada apa? Bisa jadi sebelum ibu tahajud. Okey lah ibu jago jam 4. Mana ibu jago jam 4? Ada nama angin sambah, ada nama goreng balik, ada nama beli haji. Lakukan tangkang di dapur ibu jam 4. Telah selesai proses segala macam, dijauhkan kami laki-laki ke, pak, anak menantu cucu segala macam sahur bersahur yang penuh dengan berkah beberapa menit menjelang azan dikumandangkan. Sahur itu penuh dengan keberkahan kata Nabi. Ibadah. Habis waktu sahur ibu bapak disambut dengan waktu subuh. Subuh berangkat dari rumah ke masjid untuk melaksanakan secara berjamaah. Nah, selesai subuh disambut dengan tausiah singkat kultum tadi. Didengarkan ceramah kok panjang kok pendek, kok renjak rendah, menari kok rendah. Yang penting dengan mata-mata ngantuk, badan tersandar, kaki terujui dan akhirnya ceramah. Berada di masjid untuk buka gadang palu. Gadang palunya Bapak Ibu besar sekali pahala kebaikan. Selesai Ustaz berceramah subuh, disambut dengan waktu syuruk. Kadang ibu bapak sempat 2 rakaat syuruk. Tidak lama waktu syuruk masuk waktu duha. 2 rakaat lupa atau 4 rakaat duha. Selesai duha ibu bapak berputar-putar di rumah, dipikirkan apa kerajaan segala macam. Tidak lama sudah kabar dari ibu di ambang waktu zuhur. Alas setengah 1 sehari zuhur ibadah. Selesai waktu zuhur para ibu macam-macam berjawab dia baca Al-Quran macam-macam. Kadi fikirkan apa ke buku nanti sore dipikirkan. Mabuk berfikir waktu asar dah masuk berjamaah lagi. Kalau lah masuk waktu asar selesai salat asar menjelang waktu maghrib, kami yakin ibu-ibu yang paling sibuk memasak, menggoreng, menabih macam-macam untuk mengambil keberkahan berbuka dengan keluarga itu. Tamanung badan anggota keluarga tapi pabukuan bersama-sama menikmati hidangan. Paru kenyang awak berbuka lupa. Satu di waktu doa paling dijawab oleh Allah. Itulah waktu berbuka. Selesai berbuka lupa, diambil wudhu atau setelah itu sebelum itu wudhu sambung dengan sholat maghrib berjamaah. Maghrib selesai kok makan kajian syur balik kajian syur tidak istirahat sejenak tak lama sudah itu masuk waktu isya. Berangkat ke masjid isya berjamaah. Selesai isya disambut dengan tarawih atau ceramah dulu. Habis ceramah disambut dengan tarawih. Selesai tarawih pulang juga di rumah tilawah Al-Quran. Menjalang lalu, menjalang sahur pakai lot tahajud, ditambah lot pakai witir. Bukankah ketika kita hitung mulai bapak semua kita bangun sampai kita tidur, lalu lo balik, bangun lo balik, bukankah semua itu bernilai ibadah? Tidak salah kalau Ramadan itu disebut sebagai syahrul ibadah. Maka ibu bapak, ada kata-kata hikmah yang bisa kita pahami seperti ini. Apa katanya? Kalaulah Ramadan itu dihadirkan oleh Allah sebagai tamu mulia kepada kita, lalu kita tidak mampu memanfaatkan dan mempergunakannya dalam rangka memperbaiki diri kita ini,
kira-kira dengan cara apa lagi Allah akan memberikan kesempatan supaya kita mampu memperbaiki diri. Lah datang Ramadan apa ibu indah yo kalau lupa kira-kira cara apa yang bisa Allah tawarkan kepada kita untuk bisa merubah diri kita. Disitulah kita perlu mengambil iktibar dan pelajaran, memahami, menambah semangat motivasi, sehingga Nabi pernah mengajarkan dalam sebuah doa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Bermohonlah kepada munajat kepada Allah, ya Allah, berikan kami kekuatan iman, ketentraman, kedamaian, motivasi yang kuat sehingga kami bisa mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan yang pernah kita jalani selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.